Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Para pemirsa TV One yang berbahagia, Assalamualaikum Nusantara. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izinnya kita masih bisa diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman serta Islam. Yang mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TV One yang berbahagia, setiap kita merindukan ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan itu bisa kita dapati. Di antaranya baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda dalam hadisnya, arba'atu nafarin, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-sha'imi fi syahr Ramadan. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Mereka inilah dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirindukan oleh surga. Karena yang dibaca adalah kalamullah, kalam Allah yang agung, kalam Allah yang mulia. Bahkan Nabi anjurkan bahwasanya iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kamu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim, dia ini akan mendapatkan daripada syafaatnya nanti di yaumal qiyamah, syafaat pertolongan dari Al-Quran yang telah dia baca. Dan orang yang belajar membaca Al-Quran adalah sebaik-baik kamu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan kita ketika masih belajar, jangan punya anggapan kita malu membaca Al-Quranul Karim. Karena orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan rahmat dari Malakur Rahman. Dan orang yang masih belum pandai membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala semangat dia belajar, dan pahala ketika dia kesulitan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Inilah pentingnya Al-Quran. Dan Al-Quranul Karim akan menunjukkan kepada pembacanya ini kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menyemarakan membaca Al-Quranul Karim. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup seorang muslim. Maka seyogianya lah Al-Quran sering kita baca. Setelah kita baca, kita pahami maknanya, kita hayati isi kandungannya. Terlebih lagi kita amalkan isi kandungan dalam Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini
memiliki nilai pahala bagi orang yang membacanya. Al-muta'abbadu bitilawatihi, memiliki nilai pahala di dalam kita membaca Al-Quran. Tidaklah seseorang berkata alif lam mim harfun, melainkan alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Orang yang membaca alif lam mim ini, dia memiliki 30 pahala. Alifun, satu huruf alif 10, lam 10, mim 10, 30. Itu baru alif lam. Maka ketika kita membaca Al-Quranul Karim, semata-mata mengagungkan mukjizat Rasulullah, mengagungkan Al-Quran, maka Nabi ajarkan kepada kita agar kita memiliki adab di dalam membaca Al-Quran. Tidak sedikit orang yang mahir baca Quran tapi tidak memiliki adab. Seyogianya lah kita memiliki adab untuk membaca alam ilahi, yaitu Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran merupakan wahyu yang Allah berikan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Talil Quran, orang yang senantiasa selalu membaca Al-Quran, sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa TV One yang berbahagia, tidaklah seseorang mengucapkan alif lam mim harfun, akan tetapi ketika dia mengucapkan alif lam mim itu memiliki 3 huruf. Yang pertama huruf alif, yang kedua huruf lam, dan yang ketiga huruf mim. Ketika dia membaca alif lam mim, ketika menyebutkan huruf alif, dia mendapatkan 10 pahala. Ketika dia mengatakan lam, dia mendapatkan 10 pahala. Dan mim, dia mendapatkan 10 pahala. Maka ketika dia mengucapkan alif lam mim, dia mendapatkan 30 pahala. Inilah kemuliaan Al-Quranul Karim. Ketika dibaca Al-Quran, memiliki nilai pahala. Sekarang kita introspeksi kepada diri kita. Dalam sehari ini, lebih banyak kita membaca Al-Quran. Apakah mungkin kita baca WA, SMS, dan yang lainnya? Perhatikan oleh kita. Mata kita lebih sering melihat Al-Quran atau melihat HP kita, gadget kita. Inilah kita harus tafakurkan dalam diri kita. Jangan sampai nanti Al-Quran melaknat kita. Al-Quran ini merupakan mukjizat. Bahkan ada dalam sebuah riwayat dijelaskan, di dalam kitab Al-Qirtos, ada seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan istri serta anaknya yang masih di dalam kandungan. Setelah lahir jabang bayi, lalu diuruslah oleh seorang janda ini, dibesarkan. Setelah berusia 10 tahun, anak ini dihantarkanlah ke guru ngaji agar diajarkan membaca Al-Quran. Yang mana ini riwayat dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam melewati sebuah kuburan, dia melihat di dalam kuburan itu ada seseorang yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika esok harinya Nabi Isa alaihissalam, beliau melintasi kuburan itu lagi dan melihat makam yang kemarin yang sedang disiksa orang tersebut tersekarang sedang tersenyum. Lalu Nabi Isa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, segitu cepatnya azabmu merubah menjadi nikmat. Ada apakah gerangan?"
ternyata Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk mengunjungi seorang janda itu dan melihat apa yang dilakukan. Ketika anak itu dihantarkan ke rumah seorang guru ngaji, diajarkanlah anak itu yang pertama kali, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Seraya guru berkata, "Wahai nak, ikutilah Ustadz membaca Bismillahirrahmanirrahim." Kemudian diikuti oleh seorang anak itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Karena seorang anak ini sedang belajar ngaji, yang pertama kali diajarkan gurunya itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat itulah Allah langsung memberikan pahala kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi kita membaca Al-Quran sampai 30 juz, 114 surah, tentunya memiliki nilai yang sangat besar. Oleh karena itu, mari kita semarakan setelah kita melakukan aktivitas, di saat kita telah melaksanakan ibadah sholat, ataupun di saat-saat kita memiliki waktu yang senggang, perbanyak kita membaca Al-Quranul Karim. Walaupun sedikit demi sedikit, itulah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Ahabbul a'mal ilallah wa in qalla adwamuha. Amal yang sangat dicintai Allah, walaupun sedikit tapi berkesinambungan, walaupun sedikit berkelanjutan. Kemudian yang kedua, yang sangat dirindukan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wahafizil lisan. Orang yang bisa menjaga lisannya. Inilah pemirsa, bahwasanya orang yang bisa menjaga lisannya sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah ini bentuknya kecil, tapi bisa berakibat fatal ketika kita tidak bisa menjaga lisan ini. Selamat seseorang ini tergantung dia bisa menjaga lisannya. Salamatul insan fi hibzil lisan. Tidak sedikit dari bahaya lisan ini. Terkadang kita keluar kata-kata yang menyinggung perasaan saudara kita, menyinggung perasaan kawan kita, tanpa kita sadari dan kita tidak saring dari perkataan ini. Dan perkataan ini akan dicatat oleh Allah melalui malaikat Raqib dan Atid. Tidaklah keluar dari mulut ini, melainkan malaikat akan mencatat. Orang yang menjaga lisannya, yang tidak menebar berita hoak, ini pun bagian menjaga lisan. Tidak sedikit orang yang terpeleset gara-gara lisan. Oleh karena itu, Nabi mengingatkan kepada kita, Kul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik. Kalau sekiranya kita tidak bisa berkata yang baik-baik, lebih baik diam. Karena diam itu akan lebih selamat buat kita. Oleh karena itu, tentunya menjaga lisan ini sangat penting di saat kondisi kita seperti ini. Tidak sedikit gara-gara lisan ini akan terjadi perpecahan. Para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Selanjutnya, yang ketiga, yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu wa mut'imil ji'an. Orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar, kepada orang yang membutuhkan. Tidak sedikit di saat kondisi seperti ini, berapa banyak saudara-saudara kita selama pandemik ini dalam keadaan kesulitan, sulit ekonomi dan sulit segala-galanya. Maka bagi kita yang memiliki kelebihan rezeki, marilah kita saling berbagi. Ini bagian daripada wa mut'imil ji'an.
memberi makan kepada yang lapar. Sekecil apapun yang kita berikan akan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di rumahnya didatangi oleh seorang ibu dengan 2 orang anaknya. Yang satu anaknya digendong, yang satu anaknya dituntun. Datang ke rumah Rasulullah, lalu bertemu dengan istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, "Wahai istri Rasulullah, kami ini dalam keadaan lapar." Setelah mengutarakan hal demikian, lalu Aisyah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau melihat ternyata tidak ada hidangan makanan, yang ada hanya 3 butir kurma. Lalu diberikanlah oleh Aisyah kepada seorang ibu dan 2 anaknya yang masih kecil ini. Lalu diberikannya anak yang dituntun 1, yang digendong 1. Seraya betapa nikmatnya dia makan. Si ibunya dikasih 1, tapi kurmanya tidak dimakan. Lalu Aisyah bertanya, "Wahai ibu, kenapa kamu tidak makan itu kurma?" Ibu itu berkata, "Saya khawatir anak saya minta nambah." Ternyata apa yang terjadi? Setelah anaknya yang 2 orang ini memakan kurma, setelah habis dia memakan kurmanya, akhirnya dia meminta lagi kurmanya. Karena sudah tidak ada, maka kurma yang 1 milik ibunya ini dibelah 2, diberikanlah kepada anaknya yang digendong dan anaknya yang dituntun. Seraya terenyuh Aisyah istri Rasulullah SAW. Betapa sedihnya. Luar biasa perjuangan seorang ibu. Dia bela-belain tidak makan kurma, menahan laparnya demi anaknya. Setelah itu mereka berlalu dan Rasulullah SAW kembali dan berceritakanlah kejadian itu kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, tadi telah datang seorang ibu dengan 2 orang anaknya yang masih kecil. Lalu aku berikan 3 kurma. Dimakanlah 2 kurma oleh anaknya yang kecil itu dan yang 1 untuk ibunya. Tapi nama ibunya tidak dimakan karena khawatir diminta." Ternyata apa yang terjadi? Betul. Seorang ibu itu membelah kurmanya itu menjadi 2. Diberikanlah kepada anaknya. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, "Wahai istriku Aisyah, seorang ibu ini dengan 1 butir kurma yang dibelah, yang 1 buat anaknya yang dituntun, yang 1 buat anaknya yang digendong ini, itu menjadikan pahala buat dia. Yang 1 potongan ini menghantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang 1 potongannya lagi itu menutupi daripada pintu neraka." Sekecil yang diberikan seorang ibu ini menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Ketika kita memberi kepada orang yang dalam kelaparan, membutuhkan, akan mendapatkan nilai pahala yang besar. Jangankan kepada manusia, kepada makhluk ciptaan Allah. Apapun itu bentuknya, baik itu hewan ataupun binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, itu punya nilai di hadapan Allah. Karena itu pun mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah. Seorang wanita diazab oleh Allah gara-gara dia tidak memberi makan minum seekor kucing. Seekor kucing yang dia kurung dengan sebuah kandang, tidak diberikan makan dan minum. Padahal seorang wanita ini ahli ibadah. Siang berpuasa, malam beribadah, sholat, tahajud, gak berhenti. Tapi karena dia menyakiti makhluk ciptaan Allah yang bernama kucing, maka gara-gara kucing yang disakiti sampai mati,
wanita ini walaupun ahli ibadah, dia dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada seorang pekerja seksual di zaman Bani Israel. Pada saat itu kemarau panjang. Dia kehausan, lalu kemudian dia menjumpai di gurun pasir ada sebuah sumur. Dilihat ada airnya. Dengan segera dia turun, dengan menggunakan sepatunya, dia ambil itu air yang ada di sumur. Dia minum, betapa senang hatinya. Bahagia, hilang dahaganya. Lalu kemudian tidak lama berlalu dari sumur tersebut, melihat ada seekor anjing yang sedang kehausan menjulurkan lidahnya ke tanah. Terbesit dalam pikirannya betapa anjing ini pasti kehausan seperti saya. Dengan spontanitas dia turun kembali ke dalam sumur, diambil dengan sepatunya, diberikan itu air kepada seekor anjing. Maka anjing itu pun segar kembali, lalu berlalu seraya berterima kasih. Karena sebab memberi minum seekor anjing, seorang pekerja seksual ini senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kebaikannya. Oleh karena itu, janganlah pernah kita berpikir apa yang kita berikan ini tidak ada manfaatnya. Kalau betul kita ikhlas, insya Allah Allah pasti akan membalas segala perbuatan kita semuanya. Yang terakhir, yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dari rangkaian ini kita dapat mengamalkannya. Yang pertama, kita membiasakan membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, marilah kita menjaga lisan kita dari berkata-kata yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Dengan kita memberi ikhlas karena Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal seorang hamba di dalam kebaikan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dari 4 rangkaian ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini berkenan di hati para pemirsa TV One semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.